Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa barik wasallam. Misan la yumidin wa ba'd. Ya. Baik, hari ini kita akan belajar membahas satu pokok bahasan di dalam buku ini. Buku ini ya kita berbicara tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena di antara hadis fitnah yang paling besar dalam hidup seorang mukmin adalah wanita, itu bagi laki-laki. Tapi seorang muslim, fitnah yang paling besar bagi mereka adalah harta. Harta tak pandang itu. Ustadz kan tidak ustadz. Tidak kenal. Kalau sudah soal uang, tidak ada cerita. Ini karena kita relawan, ada yang perlu paling ditekan. Kerja kita ke lapangan itu berat. Di mana beratnya? Kita turun ke lapangan itu sedang melakukan satu usaha agar orang yang memberikan donasi dapat pahala. Dia tak kerja. Dia duit. Ya, ini anak titip uang 100 juta. Tolong carikan anak pahala. Kita yang turun di lapangan salah sedikit. Tak amanah. Semakan salah. Tak semakan juga payah. Masalahnya nampak kan gitu kan. Tidak bisa bersusah. Yang lebih malang lagi, kita bertengkar dan berkelahi gara-gara duit orang. Gara-gara Pak orang berkelahi, kan lucu tuh. Duit kita saja yang kita bangga-banggakan dalam beramal. Itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riya dan ini sekat. Ini dana untuk bangun masjid. Yang satu ingin catnya putih, yang satunya cat hitam, yang satu cat ini. Bertengkar. Tadi awalnya bagus. Gimana gara-gara uang orang kita bisa kelahi? Maka itu hendaklah kita juga yang turun ke lapangan. Namanya relawan, relakan hatimu kawan, gitu. Kan relawan itu. Dicaci orang, dipitnah macam-macam, apa ini? Antum rela. Memang itu. Anak sering buat kan nggak apa kata-kata Melayu, kadang-kadang orang Melayu katakan ini. Ya, apa yang kau takutkan dari apa yang kita lakukan dengan keikhlasan dan ittiba? Dipuji, kalian tidak akan pernah jadi bintang. Kalau dicaci, kalian tidak akan pernah menjadi sampah. Kenapa tidak tegak? Kita tetap berjalan. Selalu bersama. Kalau tidak bisa menjadi tali, kenapa harus menjadi pisau? Tali mengikat satu sama lain, tapi jangan jadi pisau pemutus. Fitnah sana, fitnah sini, ngomong sana, ngomong sini. Ada apa urusan kita? Itu duit orang. Tapi kalau semuanya kita kerjakan sama, wallahi nikmatnya itu beda. Kebersamaan itu sangat beda. Maka itu anak tulis buku ini pertama peringatan bagi diri tentang bahaya cinta dunia. Bahaya cinta dunia. Sebenarnya kebiasaan anak kalau nulis buku itu Ikhwan, ada syair sedikit di bawah. Itu tuh biasanya ya, itu biasanya mewakili isi. Ya, itu mewakili isi. Kalau orang biasanya banyak panjang, kalau anak biasanya cuma membuatkan kata-kata khusus untuk mewakili isi. Ya, cinta ini telah jauh menyeretku, memisahkan engkau dan diriku. Cinta dunia dan ketenaran, dia telah memisahkan kita dalam persaudaraan. Ya, memutus silaturahmiku padamu, menanam penyakit hasad dalam jiwa. Ya, hasad sombong itu kalau ada pada dalam diri ustadz, maka tak ada ustadz yang paling hebat kecuali dia. Bagaimana ustadz? Oh bodoh itu, tak ada sanad tuh, tak ada ini tuh, tak ada syekh tuh, tak ada ini. Cuman dia aja belajar sama syekh, yang lain tidak.
Lah tamat pun itu, umpamanya ustaz dulu lah tamat tuh, di Madinah, lah doktor lah ini, enggak, bodoh. Tak belajar sih. Loh, disertasi dia tuh siapa menguji dia? Itu wujud dari kesombongan tuh. Orang awam ada juga, tapi kalau itu wujud itu sombong muncul di hati ustaz, oh bahaya. Bawa jemaah. Tak ada orang lain lagi yang paling pintar dalam hidup. Wallahi. Sasaran utama ustaz-ustaz yang besar gitu. Kalau macam mana kan mau orang komentar tentang anak. Ngapain komentarin anak? Tak masuk hitungan. Tapi yang besar-besar dikomentarin banyak ini. Anak kan senang tak masuk hitungan. Ketimun bungkuk masuk karung tapi tak dihitung. Ini biasa aja kita. Ngapain kita sibuk-sibuk ngomong-ngomong kalian? Kenapa kita risau dengan kataan orang? Jadikan motivasi setiap perkataan orang, perendahan orang pada diri kita untuk bangkit diri kita dari apa yang ia katakan. Tak perlu dendam. Oh, antum bodoh apa ini? Ya, anak bodoh. Dengan itu kita perbaiki diri kita. Di mana letak kebodohan kita? Kita benahi. Tidak perlu pamer, oh saya sudah tak bodoh lagi. Tidak, ketika Anda merasa tak bodoh, Anda yang bodoh. Gitu. Nikmati aja. Menanam penyakit hasad. Entah berapa lama aku sudah berusaha silang, namun dunia meracun kita dengan cinta kepadanya. Kekuasaan, ini ringkas saja. Harta, manisnya ketenaran, melupakan persahabatan dan tauladan. Antum bisa ngomong gini dengan anak? Karena anak tak terkenal lagi. Oh, anak kalau sudah terkenal enggak bisa. Ustaz Arif mau telepon aja. Enggak bisa. Mau telepon Ustaz Ali. Siapa ente? Anak hubungi dulu. Belum kelas ente. Padahal berkawannya semenjak lahir tuh. Bahkan belum lahir lah berkawan loh. Tapi karena sudah terkenal, hilang itu, dibatasi oleh ketenaran tuh. Itu bahaya, ikhwan. Bahaya itu yang ditakutkan ulama. Sampai Imam Ahmad kata, aku tersiksa, menjadi susah karena terkenal. Kalau dapat aku tinggal terpencil agar tidak dikenal orang. Lihat, kita kalau terkenal makan congkel gigi kita aja salah, langsung masuk Facebook viral. Iya, masalahnya gigi orang kita congkel. Kalau gigi kita ada masalah kan gitu. Allah ikhwan, gimana hidup kita seperti itu? Ya, itu pembukaan. Nanti anak terlalu banyak bersair payah pula. Ya, baik. Pertama, kita berbicara tentang bagaimana kita mengenal dunia. Ya, bagaimana kita mengenal dunia yang penuh dengan cobaan ini. Pada bab pertama, mengenal dunia. Ada kata-kata yang sering anak buat. Kadang anak buat di Facebook. Anak tak punya Facebook lah. Ya, Instagram tak punya, kecuali WA saja. Report kita Facebook tuh. Salah cakap ini, oh susah. WA pun saja, wow. Kadang-kadang jadi masalah juga salah-salah kata di WA kan, apa di status. Salah ngomong bahaya. Ya kan? Nah, maka itu ya cukuplah apa yang adanya. Karena memang itu yang ada. Yang tak ada ngapain nanti pikirkan. Ya. Kalimat dunia yang kubinang mengkhianatiku. Ia datang sekejap lalu meninggalkanku. Anganku dibawa terbang dalam hayal. Duhai, mengapa aku tidak sadar bahwa dunia telah menghancurkan kebahagiaanku di negeri keabadian. Itu kata kunci. Dunia yang kupinang seperti kita. Pikir dunia. Antum lihat semua iklan gini. Promosi dunia. Kadang-kadang amalan akhirat pun ujungnya dunia. Bayangkan, ini amal akhirat. Tapi ujungnya dunia. Antum kalau cari donasi tapi tidak ada iming-iming ini, orang kurang tertarik. Tapi berbeda, antum kerjasama kita ini, antum dapat keuntungan ini. Lihat, sebagian ya, ustaz-ustaz bawa untuk membimbing travel. Itu karena ustaz itu bisa mendatangkan jemaah. Coba yang
ustaz biasa yang tak pernah umroh, tak pernah ini, tak dikenal orang, nggak akan diajak ya ki. Cerita. Antum yang tanya sendirilah kalau tak percaya. Iya. Coba kalau, antum di mana? Saya jauh ustaz, itu agak jauh, agak 3 kilo jalan kaki. Kok jalan kaki? Saya tak punya motor ustaz. Jemaahnya berapa? Adalah 10 orang. Ngapa ustaz? Tak ada lah. Tak ada. Itu apa? Oh itu terkenal di sini ustaz. Jemaahnya ribuan. Kenalan. Mau kenal? Dia ada program umroh gratis. Memang gratis, tapi untung ustaz itu berapa banyak bagi untungnya? Potong pi. Kalau 2 pi. Itu. Tidak salah juga orang bisa begini, orang ingin pergi sama ustaz ini, tapi ana menyarankan kalau dapat cari ustaz yang memang susah ini ya, jangan ditanya berapa istrinya, ditanya ustaz sudah umroh atau belum, gitu. Assalamualaikum ustaz, udah umroh enggak? Belum. Ini ada lowongan 4 apa? 4 porsi, ustaz sama istri anak 2, bawa gratis. Bimbing enggak, ustaz pergi untuk beribadah. Bimbing sudah bertahun-tahun ustaz bimbing orang. Kan gitu. Ada tak? Itu yang payah cari itu. Sebab kalau itu anda daftar duluan lah ya. Soalnya semangat kita. Mudah-mudahan anda mendengar ini relawan banyak kan ditanya-tanyain tuh. Relawan tuh. Anda yakin relawan tak akan bantah tuh. Berapa tahun itu turun-turun? Udah hampir setiap tempat. Udah tahun ini antum tak usah turun karena tak ada kemalangan. Antum pergi aja ke Mekah tuh. Ngapa? Haji, umrah. Saya tak dapat umroh, haji pun jadilah amin gitu. Tosa mulus, tak dapat umroh, haji pun jadi tak masalah gitu. Ya. Gitu. Kan enak kita. Enak, tapi itulah keadaan. Semoga kita termasuknya. Semangat. Pertama, dunia itu peringatan bahaya dunia. Dunia dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam halaman 27 ya, dari Ka'ab bin Iyad, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna likulli ummatin fitnah. Sesungguhnya setiap umat itu memiliki fitnah. Wa inna fitnata ummati al-mal. Setiap umat ada ujian, dan ujian umat ini adalah harta. Ujian paling berat laki-laki, wanita. Tapi ujian umat adalah harta. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dunia, ya? Bagaimana bahaya-bahaya dunia itu? Dia kisah-kisah riwayat-riwayat yang menjelaskan keadaan itu, ya, bagaimana gambaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya disebutkan waktu salat subuh, setelah salat beliau beranjak dari tempat salatnya, lalu mereka menghalangi mereka. Ketika melihat beliau tersenyum dan bersabda, nampak sahabat ini selesai salat subuh senyum. Kalian telah mendengar Abu Ubaidah telah tiba dari Bahrain dengan membawa harta dan upeti, menang perang. Kemudian disebutkan berkah benar wahai Rasulullah. Beliau berkata, bergembiralah dan berharaplah agar mendapatkan sesuatu yang menyenangkan kamu sekalian. Demi Allah, bukan kefakiran tuh. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan terhadap kalian. Tetapi aku khawatir kepada kalian adalah kekayaan, kejayaan dunia. Itu tadi. Tengok model kecil saja. Orang mungkin diajak zuhud pada dunia pada awalnya. Ketenaran lebih parah lagi. Ada orang bisa zuhud kepada dunia sebab dia belum terkenal. Tetapi setelah dia terkenal, dia dapat kedudukan, dia dapat dunia. Lihat bahayanya ketenaran. Waktu dia belum ada dunia, biasa aja dia, santai aja dia. Zuhud. Begitu dia terkenal, apalagi sekarang. Ya.
Kalau dulu Rasulullah sebutkan tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Kalau sekarang tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Dan itu realita kan? Nih foto, share, ya nengok sur, kan gitu. Mana? Ya? Dengan alasan, ya. Nah, lihat dunia. Kemudian kalian akan berlomba mendapatkannya, dan itu akan membiasakan kalian. Lihat, sebagaimana mereka binasa. Binasa karena apa? Karena harta dunia itu fitnah yang tak pernah kita mendengar nih berita bahwa satu keluarga bertengkar dan berpisah lantaran berebut ilmu. Bapak mau ngaji, mak mau ngaji, anak mau ngaji, bertengkar. Saya ngaji, dah ada tuh cerita tuh. Tapi berapa banyak yang putus silaturahmi gara-gara harta? Jangankan harta dia, harta orang lain tadi itu, harta orang lain, infak, sedekah. Antum minta donasi dalam konteks tertentu, jangan tekan antum minta. Kami membantu menyalurkan. Antum bukan orang minta-minta. Haram jadi pengemis, apalagi untuk memperkaya diri. Jelas. Nah, maka itu dipahami tentang itu tuh. Ya. Nah, kita turun ya, antum ninggalkan anak, ninggalkan istri. Sudah itu tak ikhlas, sudah itu macam-macam lagi, saling bermusuhan, saling ini. Kita ini sedang berebut harta atau berebut tanggung jawab pada Allah. Kan lucu tuh. Kalau antum di sebuah masjid, yayasan atau apa, banyak yang kelahi gara-gara duit orang lain. Dengan alasan apa? Amanah. Alasannya amanah. Bagus. Tapi tak sadar dia sedang berebut dengan harta orang lain. Bangga. Berat. Maka itu kalau antum bisa ini dari uang sendiri bagus, ngajak orang bisa juga. Tetapi ingat, fitnah dunia itu sangat berat. Orang hijrahnya kadang-kadang gara-gara mal juga. Dulu sebelum hijrah tak dagang. Sekarang setelah hijrah, semua merek dagangnya berubah sunnah. Bakso sunnah, esteller sunnah, namanya esteller sunnah juga. Baju sunnah, celana sunnah, segala tak ada yang tak sunnah. Dia pikir sunnah itu merek dagangan apa? Antum dagang-dagang biasa aja. Nama yang menarik bagi orang. Jangan bawa nama ini seolah-olah kita aja yang bertobat. Ya, antum usaha antum sendiri. Untung antum bagikan ke umat, alhamdulillah. Tapi jangan diumumkan ke orang. Ya, belilah produk ini. 10% kita bagikan untuk umat. Antum dapatnya 90%, umat cuma 10%. Gimana? Artinya jangan diumumkan. Antum kan itu untuk antum. Antum bagi ke umat, oke, jangan ceritakan ke orang. Penting antum jual. Dagangan, jangan pakai merek-merek dagang. Baju sunnah, apa sunnah, celana sunnah untuk menaikkan harga. Kadang-kadang celana yang sunnah katanya itu lebih mahal dari harga biasa ya. Carilah kalau tak percaya tuh. Celana sunnah tuh mungkin karena dia dibuat pendek di atas mata kaki. Antum beli itu mungkin harganya 200-300. Antum beli celana yang tak sunnah katanya tadi tuh, yang tertutup mata kaki, mungkin harganya cuma 100. Biaya motong 5.000. Kan untung sebenarnya antum tuh. Antum kali-kalian mengalihkannya macam apa sebenarnya nih? Kan tinggal beli yang biasa aja. Antum potong, jahit, jadi sunnah. Gitu. Biayanya murah. Ana bukan melarang antum beli pakaian itu, tapi berpikir sederhana. Berpikir sederhana. Ya. Karena sunnah itu tidak akan menyulitkan kita. Kalau mahal kan jadi sulit.
tidak menyulitkan kita. Motong celana tidak menyulitkan kita, karena kita cuma disuruh motong celana kita, bukan celana orang. Kan motongnya waktu tak dipakai, bukan waktu pakai. Nah, anak heran juga orang bilang, oh susah, gimana? Mudah. Tidak ada yang susahnya kalau sunnah itu diamalkan. Nah, maka kita perhatikan, agama ini memudahkan kita, jangan menyulitkan kita. Wallahi ikhwan, kalau kita celana di atas mata kaki biasa motong, semuanya tidak diukur orang antum jenggotan salah, tak jenggotan salah, semua dihitung. Muka kita salah, apa kita salah, tak ada yang betul lagi yang kita kerjakan tuh. Jangan pedulikan buat pening kepala kita mikir orang. Jalan istiqamah Islam, sunnah, bina ukhwah, jalan, hati-hati dengan fitnah dunia. Dikatakan memburu dunia adalah kehinaan dan kebinasaan. Namun keluar dari dunia adalah perkara yang memberatkan. Ada orang saking inginnya akhirat, dia tak perlu lagi pada dunia. Tak perlu, tak fitnah. Tak perlu makan. Tidaklah besok mati juga. Kan susah tuh. Semuanya tak perlu. Sudah, Pak, ini ada baju baru, jangan, besok kain kapan juga. Allah. Hah? Begitu ibunya nengok anaknya, nak, makan, ndaklah bu. Minum, ndak. Pakaian baru, ndak. Mau nikah, ya bu, itu dia. Rupanya nikah, dia mikir. Lah lama tak nikah, mikir. Ayam aja tak mikir-mikir, berapa banyak anaknya? Bayangkan antum tuh. Sekolah tidak, apa tidak. Berjalan tak pakai sepatu, makanya kaki-kaki ayam. Dia tak ragu dengan rezeki yang Allah bagikan. Banyak anaknya tahu. Kita udah pakai motor, sebagian pakai mobil, lah punya usaha. Takut nikah, wallah malang nasib. Allah. Ada bujang lapuk masih di sini nih. Hah? Ya, kalau bujang lapuk jangan salahkan yang nambah. Jangan salahkan yang nambah, karena dikasih kesempatan tak mau juga. Semangat. Hah? Pak, saya mau melamar anak bapak. Gitu. Apa pekerjaanmu? Melamar anak bapak. Kan dia nanya pekerjaan kita kan. Oh, ini melamar anak bapak gitu. Masa melamar pekerjaan belum diterima? Pekerjaan lain deh setelah lamaran diterima. Allah, semangat. Hah? Kalau orang Melayu bilang, ku tanam pinang rapat-rapat, biar puyuh mudah berlari. Ku pinang-pinang tidak dapat, ku bujuk-bujuk, ku bawa lari. Jangan anak orang bawa nikah gitu. Jangan bawa nikah, jangan dibawa lari, bahaya, dosa. Ya, berduaan aja sebuah dosa. Ya, dunia menyulitkan kita, dia fitnah, melanggar kita. Tapi kita tidak bisa melupakan dunia. Kita hidup di dunia, maka kalau kita hidup di dunia, kebutuhan kita pada dunia seperti seorang petani. Kita kalau ke sawah nanam rumput atau nanam padi. Kita nanam rumput, padi tak ikut. Nanam padi, rumput ikut. Kita di dunia, kita menanam padi agar rumput ikut. Kita dunia cari akhirat agar dunia itu ikut. Tapi kalau dunia cari dunia tak, akhirat tidak ikut. Dunia Allah berikan. Allah katakan, man kana yuridu hayata dunya wa zinatan wa fi ilaihi ma'malun fiha wa fiha rabbakhalun. Barang siapa ingin kehidupan dunia dengan perhiasan yang ada dalam harta, pangkat, jabatan dan kedudukan, wa fi ilaihi ma'malun fiha wa fiha rabbakhalun. Mereka tidak kami rugikan. Mereka kami berikan sesuai dengan niat usaha mereka dunia, kami berikan kepada itu semuanya dunia. Wa hum fiha rabbakhalun, dan mereka tidak kami rugikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu surah Hud ayat 15. Ayat 16-nya apa kata Allah? Ulaikal ladzina salaw fil akhirah ilan nar. Orang yang demikian yang cari dunianya untuk dunianya, tidak ada bagian akhirat kecuali neraka. Lihat ancaman Allah. Apa yang kita kagumkan? Kita belum dapat rezeki. Ya. Setiap makhluk sudah Allah bagikan rezeki pada mereka.
hewan Allah bagikan. Orang kafir, orang musyrik, orang zalim, jangankan itu, iblis Allah bagi rezeki dah. Iblis mohon kepada Allah tentang dunia, Allah langsung kabulkan. Apa permintaan iblis? Qala ma mana'aka alla tasjuda is amartuk. Allah Subhanahu wa taala firman, apa yang menghalangimu untuk sujud? Iblis katakan, ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada Adam, kau ciptakan aku dari api, Adam kau ciptakan dari tanah. Lalu Allah perintahkan dia keluar. Fakhrud minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Keluar dari surga, engkau tidak pantas menyombongkan diri di dalamnya. Apa kata permohonan iblis? Qala rabbi, ya Rabbku, anzirni ila yaumi yub'atsun. Beri aku tempo sampai hari akhir. Dikabulkan tak? Innaka minal munzari. Kafir, ingkar, minta, langsung dikabulkan. Kira-kira kita lah berapa lama minta dikabulkan langsung tak? Itu rahasia tu. Lah lama kita minta, tak dikabulkan. Yang bujang nak minta doa, ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh dan soleha. Nangis-nangis sampai kita tanya, antum doanya khusyuk. Kenapa? Dia minta anak soleh dan soleha. Antum sudah punya istri? Belum. Gimana minta anak soleh dan soleha, istri belum? Antum minta sesuai dengan kemampuan. Jangan antum minta dulu, ya Allah berikanlah aku istri soleha. Jangan istri soleh. Marah lagi solehnya. Ini salah doa. Maka doa pun kita ngerti. Maka doa, kalau kita doa sendiri, karena kita tahu apa yang kita minta. Kalau imam doa, jangan-jangan imam mau minta istri. Ya kan? Tahu-tahu ada yang di belakang amin kan? Amin. Dia dapat duluan. Itu pun nambah. Gara-gara antum. Minta. Kita yang tahu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta. Bisa segera diberikan, bisa ditunda pemberian, atau Allah ganti itu doa di akhirat kelak. Yakin doa pasti dikabulkan, pasti. Tapi ingat, Allah menurut persangkaan hambanya. Jangan bosan doa. Jangan bosan doa. Tapi kita paham yang kita doa apa. Tujuan kita. Lihat, dibagi itu iblis tuh. Apakah Allah sayang iblis? Allah kabulkan. Kita doanya sekian lama belum juga. Kira-kira Allah sayang, cinta pada iblis. Kalau cinta jadi iblis aja mau nampak? Enggak ya. Itu rahmat dan itu kasih Allah. Allah Maha Pemberi. Siapapun yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia ini, Allah pasti bagikan. Muslimkah dia, kafirkah dia, fasikkah dia, minta dan sungguh-sungguh dengan permintaannya. Dia mau kaya, dukun yang mau jadi dukun ya ki. Yang anehnya pun kita percaya pada dukun. Apa Ustaz? Ada nih, nganggu aja orang ngaji. Oh, mantap Ustaz Ali itu, bisa nangkap jin. Diam ya. Sedang lewat. Allah, macam sinetron aja. Ngaji sedang lewat. Kita pun bisa bohong juga. Tuh. Apa? Telunjuk anak kan juga. Tuh. Aneh-aneh. Ngaji lurus-lurus aja lagi. Kok pening kepala kita. Jin ada? Iya. Apa tanda adanya jin? Ada celana jin. Kan tak payah-payah itu. Logis aja kan? Masa ada celana jin yang punyanya tak ada? Nah, hati-hati antum. Ya? Kalau di Pekanbaru ada, kita di Riau biasanya ada nama kacang, namanya kacang tujin. Kacang yang biasa, kulit digoreng, kasih bawang sedikit, itu namanya kacang tujin. Itu makanan jin tuh. Kacang tujin. Susah. Itu bukti. Minta, maka kita tetap minta kepada Allah. Kalau orang kafir apa semuanya minta kepada Allah diberikan, kenapa kita ragu?
Jangan bosan. Jangan bosan. Ya, jadi pertama, dunia itu membawa fitnah dan dia akan merusak kepada diri kita, merupakan fitnah yang besar. Tidak ada orang yang tidak tertarik kepada dunia. Kalau sudah tak tertarik kepada dunia, itu orang mulai curiga tuh. Enggak, tak ada tertarik dia. Dunia, fitnah. Kemudian dunia juga akan meracuni jiwa setiap pencintanya. Para ulama kita berkata, kecintaan kepada dunia adalah kegelapan dalam hati dan menjadi sumber malapetaka bagi kehidupan. Bila dunia ini kita cintai dan terlalu kita menyintainya, maka cinta itu akan meracuni hati kita, menutup kita, menghalangi cita-cita dan kebahagiaan, lalu melalaikan kita untuk persiapan apa? Tanggung jawab, pertanggungjawaban akhirat. Antum lihat semua motivator dunia, dia selalu memberikan motivasi untuk akhirat atau untuk dunia. Semua orang tertarik kan? Bagaimana berkebun emas? Seolah-olah dia sudah punya kebun emas. Tapi antum ikut pelatihannya bayar. Oh, berarti dia tak punya emas. Oh, ternyata yang daftarnya emas semua. Gitu. Allah, ikhwan. Lihat, motivasinya dunia. Dia seperti orang yang diberikan soal ujian. Ketika motivasi dia hanya dunia, mereka hanya sebatas dunia. Seperti orang ujian, diberikan ini soalan, setiap ada satu jawaban diberi nilai. Tapi dia tidak pernah memberikan batasannya apa. Jadi kalau sudah dinilai, dia harus serahkan. Dia lupa, dia ngumpul, sudah nilai letak. Tidak pernah diserahkan. Tiba-tiba waktu habis, semuanya hangus. Tak ada yang tersimpan. Tengok tuh. Kenapa? Orang ngumpul dunia dapat. Tidak ada yang dia simpan untuk akhiratnya. Waktu habis. Habis waktu. Bekal untuk perjalanan akhiratnya tak ada lagi. Padahal kalau dia betul-betul menyintai dunianya, bawa dunia itu sampai mati. Karena dunia terlalu berat. Maka antum titipkan dia ke masjid, panti asuhan, pesantren. Antum titipkan, ini uang saya 1 miliar. Untuk apa? Saya titipkan masjid, besok saya mau ngambil di sana. Di akhirat. Antum cinta, iya saya sangat cinta kepada dunia saya. Saya ingin menjadi penguasa dunia, sekecil apapun dunia. Kenapa? Maka saya tak mau dikendalikan oleh dunia. Katakan seperti itu. Apa kendalian? Mikir. Tengok, kita kalau buang najis, WC umum berapa bayarannya? Hah? Kalau di sini berapa? Buang air kecil? Air besar? Hah? Itu masuk bayar 500, dikunci dari luar. Orang buang air kecil 2.000, buang air besar 3.000. Antum masuk WC, antum buang air kecil, buang air besar, harusnya bayar 5.000 kan? Sekarang antum bayar 500, dikunci dari luar, tak boleh keluar. Buang najis aja bayar. Mau masuk surga? Allah, 500. Apa bungkuk-bungkuk? Rupanya sisa belanja tadi masih ada beda. Nutup pula lagi tuh. Sudah tahu itu kota infak ada, nutup. Allah, ikhwan, kenapa ditutup? Nah? Nandain ikhlas. Anak kurang yakin. Anak kurang yakin, bukan menuduh, anak kurang yakin lah. Ya. Supaya tak ketahui orang, gimana? Orang tak tahu, antum nutup aja, orang lah tahu antum mau masukkan uang itu. Oh, rupanya takut ketahuan. Sehingga pengurus panitia pun nengok kota infak tuh silau matanya memandang. Kenapa? Tak bisa kita buka. Berkilau-kilau. Recehan. Allah, 500. Berapa dapat hari ini? 1,5 kilo. Kenapa? Daripada antum hitung-hitung, timbang aja. Jadi besok antum hitungan timbang 1,5 kilo, 1,5 kilo gitu.
Allah ikhwan. Nah, lihat hebatnya setan itu menggoda kita, meracun jadi pelit. Tengok dunia. Infak. Kadang-kadang ikhlas. Saking ikhlasnya tak mau menyebutkan nama. Untuk menunjukkan kita ikhlas. Saya infak, umpamanya saya lah ya. Ini sedang cari dana umpamanya. Kita akan ada penggalangan dana ini. Langsung saya nunjuk tangan. Saya 10 juta. Ini semua sudah tahu nama saya nih. Sudah tahu nih. Siapa nama? Hamba Allah. Hebat kan? Lalu orang ikhlas Ustaz. Tak mau disebut namanya. Panitia pun nanya pula itu. Namanya siapa Pak? Padahal dia tahu nama kita. Dia nanya juga. Sandiwara. Siapa namanya Pak Ustaz? Hamba Allah. Oh iya. Apa yang tersembunyi di balik itu? Rahasia keriaan. Kenapa dia tidak mau menyebut namanya? Karena dia takut riya. Dan ketakutan pada riya dia tampakkan kepada orang. Bahwa orang mengatakan, oh itu ikhlas, tak riya. Itulah yang riya. Padahal kalau dia nyebut namanya, orang sudah kenal. Nih, 10 juta. Siapa namanya? Kau tak tahu nama saya? Aneh aja tuh nih. Kan gitu. Kan selesai urusan. Kalau antum memang tak mau dikenal apanya, antum masuk, tak usah nunjuk tangan, masukkan aja uang dalam amplop. Nih, ya, ada dana. Begitu ditanya, namanya siapa? Antum mau nama atau mau duit? Kalau nama, anak keluarkan nih, ya, anak keluarkan isi dalamnya, anak kasih nama saja. Nah itu sama anak bilang kalau pengajian jangan nanya pengajian daurah Islamiyah dengan judul, berarti bukan dengan ustadz. Kan dengan judul. Antum kan ngajinya dengan judul. Maka anak kasih judul, antum ngaji aja dengan judul. Anak tak pengajian, antum ngajinya dengan judul. Apalagi bareng ustadz. Kan kacau tuh. Ngaji bareng ustadz. Kita buka aja TV, bareng aja kita semua di situ. Allah, benar-benar bahasa kita ini ya. Ngaji dengan ustadz. Ya. Baik, lihat ada kita. Kalau ikhlas antum kalau sudah diketahui orang nama ini orang lah kenal, tidak masalah sebut nama ya. Cuman jaga hati agar tidak timbul riak yang seperti itu. Memang sebaiknya kita sembunyikan, tapi itu cara kita. Ya, sudah jelas orang kampung lah tahu atau sebut aja nama antum, moga-moga ada yang mengikut. Tapi jangan pula sudah tuh cerita. Untung saya mulai. Kan itu setan tuh pintar. Tidak tuh tak jadi setan mungkin dia nak. Pintar ada aja celah untuk merusak kita, amalan kita. Ya. Nah, kadang-kadang racun dunia itu keikhlasan kita nodainya. Kita beramalan akhirat untuknya. Dunia juga tujuan apa semuanya. Nih kita sebagai relawan ada yang kita inginkan adalah dari setiap gerak yang ingin kita lakukan kita dapat pahala dari dana yang kita salurkan. Kita membantu menyalurkan dana orang dan kita berharap kita tidak punya apa-apa, kita tak punya ini, tapi kita juga mendapat pahala dari orang membantu kesusahan orang lain. Itu berat ikhwan. Orang yang berinfak enak aja dia. Bekalnya cuma ikhlas, tak susah-susah. Ikhlas, ittiba, selesai. Kita harus ikhlas. Dan sesuai juga sunnah syariat dalam penyalurannya. Amanah. Kalau kita amanah, selesai urusan kita pada Allah dan urusan kita manusia. Kalau kita tak amanah, bertanggung jawab kepada Allah dan bertanggung jawab kepada seluruh orang yang donasi untuk minta disalurkan dana. Berapa banyak harta kita sendiri kita bertanggung jawabkan berat. Kini semua orang yang membagikan donasi untuk disalurkan bantu rupanya disalurkan. Waktu kita nak pergi, istri kita ngomong, "Mana tuh bang?" Biasa dek memikirkan bang.
Istri kita pesan, bang, apa? Ingat bang, apa? Saku. Maksudnya ingat bang saku gitu kan. Bang, ingat bang, apa? Saku. Nah, gitu. Cuman diputus dia kalimat itu kan gitu. Ya, awas. Fitnah dunia dia meracun apa kesucian itu. Dia akan menipu para pencintanya. Melalaikan kita untuk mengingat akhirat. Lalai. Setiap gerak dunia kita nengok usaha orang, ya tak ada orang nengok sebuah ladang, dosa ladang. Ini ruko disewakan. Lalu berdaganglah di situ, umpamanya jual lontong lah. Laris. Yang punya ruko tuh timbul ide baru tuh. Kalau kita jual lontong enak juga situ tuh, kata dia. Laris, kata dia. Mulai naik harga sewa. Akhirnya tak sanggup merasanya ngitung. Ini tak bisa nih, tak balik modal kita pun tak balik. Tak jadi. Tahun besok dia tak situ lagi. 2 hari sudah itu yang punya ruko jual lontong situ. Ternyata tak datang orang datang. Orang bukan makan ruko, orang tuh makan lontong. Yang buat lontong lain itu tuh tak datang orang gitu. Dan itu terjadi. Apa? Ya, belum lagi rebutan duit, rebutan lahan, kadang-kadang rebutan lahan dakwah. Kenapa tuh? Tak kuat karena suara anak kuat atau apa? Iya. Maka itu anak dinginkan sedikit dengan es. Es itu nikmat. Es dingin, ada es. Surga pakai es. Suami pakai es. Setia pakai es. Istri pakai es. Tapi ingat, setan pakai es juga. Giliran enak aja semuanya. Allah, ikhwan. Bener-bener lah nih. Nah itu makanya anak pakai es biar dingin. Ya? Kadang-kadang dia masuk kotak tapi masih botol juga. Itu kita selalu sepakat untuk sesuatu yang kita tahu itu salah. Ya kan? Tahu. Telur mata sapi, padahal itu telur ayam kan? Ya kan? Mana telur mata sapi? Itu yang punya telur kan ayam tuh. Kenapa ayam capek-capek menelurkan yang dapat nama? Ini perlu hak azazi perayamannya. Tapi coba kalau yang jelek-jelek, mesti ayam. Tak pakai sepatu, jalan kaki ayam. Wanita nakal di kampus? Yang jelek-jelek semua. Tapi giliran itu yang ngelap debu, sulap bulu ayam gitu orang. Aduh, nasib ayam tuh. Pas menelurkan sapi yang dapat. Allah, betul. Telur mata sapi. Coba untuk minta telur mata ayam, enggak ada orang mau. Pak, goreng telur mata ayam, enggak mau dia. Menakjubkan di mana-mana. Ya, lihat. Nasib, tapi dia tetap sabar. Tibar dari seekor ayam. Sabar. Ayam betina, dia mempertahankan auratnya agar tidak dilihat ayam jantan. Hatta manusia, mana ada yang betina betenteng-tenteng buka paha? Mana ada ya ki? Langkahi dulu mayatku, potong kubak baru nampak. Langkahi dulu mayatku. Mantap ya. Dia pertahankan itu. Walaupun harganya murah tapi dia bukan murahan. Gitu, pertahankan. Gitu. Harus semangat antum. Ya. Perhatikan. Dunia ini kan dunia berpikir terbalik. Kalau laki-laki jalan pakai celana di atas mata kaki, asing. Giliran perempuan di atas lutut, asing. Nasib dunianya. Nah, sudah tuh dunia ini memanjangkan angan-angan. Ya akhi,
HP sajalah contoh. Tiap bulan tuh, baru kita beli HP baru, belum terpencet nomor tuh, lah keluar merek baru lagi. Allah betul. Kita sibuk nak ganti-ganti HP. Dulu kamera kecil, lah tuh kamera besar, sudah tuh 2 kamera, sudah tuh besok lama-lama tak ada lagi HP, kamera semua. Allah, beli juga tuh. Aduh. Gitulah pengaruh dunia, angan-angan tinggi. Antum tengok semua iklan. Jual ini dapat hadiah ini, jual ini, main judi ini dapat ini, akhirnya tertipu. Kadang-kadang tipuan itu bawa nama agama. Saya tidak perlu dana banyak-banyak. Saya hanya perlu Anda mengosongkan rekening Anda dari titik nol. Ya akhi, kalau Anda punya 1 juta, Anda minta sama antum cuma 0 aja. Berapa juta jadinya? Tidak banyak. Anda tak minta antum 500.000, 1 juta. Anda minta pindahkan nolnya ke sana. 1 juta tambah 0 1, 10 juta tambah 1 lagi. Bayangkan 100 juta. Saking banyaknya ngirim nol. Kaya. Dia tak minta banyak, minta 0. Nah, sekarang kita minta dia ngenolkan pula rekeningnya, mau dak? Itu dia. Sudah itu baru itu dia. Bawa apa? Dunia, menggoda angan, ini mau ini, mau beling. Ini buat apa semuanya, tapi dengan dana orang apa gunanya? Lebih baik antum berinfak 100 rupiah apa ini, tapi kita tidak halang untuk membantu nyalurkan dana orang. Orang bisa bantu, kita ada tahu kawan nih orang susah, atau ustadz terpencil, tak ada yang tahu ikhwan. Berapa banyak ustadz kita itu berada yang terpencil, susah, tak dikenal orang, tak pernah dipanggil ceramah, apalagi masuk TV, sangat takut dia karena kalau lah masuk TV payah keluar. Masuk TV, kan payah keluar tuh. Maka dia jadi takut masuk TV. Anak tak mau, ini masuk TV tak? Tak masuk TV kan? Kalau masuk anak tak bisa balik. Angan-angan panjang, semuanya. Cari jodoh ketik rek spasi, masyaAllah. Ujung-ujung nomor HP yang paling belakang, Allah 3 angka belakang. Berarti ini nomor 4, ini nomor 4 ini angka sial. 4 itu berarti 1 tambah 3, berarti 13. Berarti 9 13 juga. Semuanya itu 9 tambah 4 13 juga. Semuanya jadi salah. Itu angannya tinggi-tinggi oleh dunia. Tidak ada satu orang dapat pun dia berada. Ad-dunya hulwatun hadirah fa innallaha ta'ala mustakhlifakum fiha fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwal fitnata bani Israil kanat fin nisa. Dunia ada daun cepat yang indah dipandang mata. Allah menakjubkan ikhwan. Sudah ada mobil, nanti mobil baru lagi, tak ada ini, macam-macam, motor segala. Padahal yang dibawanya 1 aja motor. Antum punya 10 motor, antum bawa semua motor, enggak kan? Kadang-kadang ada yang aneh, kadang-kadang dia beli piring besar itu piring, cuma untuk pajangan aja piring tuh, untuk makan ramai-ramai enggak juga. Dia beli sampai puluhan juta tuh piring. Aduh, kalau dia beli piring seng aja dalam, berapa banyak orang bisa makan di dalam tuh? Allah. Tapi itulah kesenang dunia ini, beli tas, beli apa semuanya hanya untuk kebanggaan. Kadang tidak berpikir manfaat yang besar bagi umat. Ya, banyak bangun ya, insyaallah kita bisa yang kita lakukan dia angan. Di dalam surah itu Allah sebutkan. Kemudian yang lainnya nanti antum silakan baca. Dan dia induk malapetaka. Dikatakan oleh para ulama, cinta dunia halaman 35 dianggap sebagai pemimpin kerusakan. Dia akan merusak agama dari banyak sisi. Pertama, menyintai dunia itu akan mengubah pengagungan terhadapnya, menimbulkan, membuahkan
pengagungan kepada dunia. Berapa banyaknya orang sudah dapat dunia, mulai dia mengagungkan dunia, semua usahanya untuk dunia. Ini dunia. Bayangkan itu. Fitnah. Kalau kita jadi ustadz juga fitnahnya besar ya. Apa pula tarifnya besar? Allah. Rasanya enak tuh. Kalau sekali ngisi 1 juta, tuh paling kecil tuh. 5 kali sehari ngisi 5 juta. Sebulan 150 juta. Aman kan? Cuman ngomong sejam aja. Itu kebanyakan. Kultum. Kuliah terserah antum. Nah. Belum lagi wallahi ikhwan. Fitnahnya besar. Fitnah besar. Ya. Sementara dunia itu ad-dunya mal'un wa mal'unun fiha. Dunia ini terlaknat. Dan Allah dan semua yang adanya di dalamnya terlaknat illa alim wal muta'allim, kecuali orang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Au zikrullah, atau zikir kepada Allah. Maka walaupun katanya kita relawan nih, cari kesempatan bagian untuk ilmu. Kesempatan ketika kita turun ke lapangan ini, kesempatan untuk ilmu. Menjaga ukhuwah menghadapi harta itu beda ikhwan. Ya. Maka itu harus dilihat. Berat gitu relawan nih, wallahi ikhwan. Macam-macam menjadi sebut orang. Belum lagi yang minta foto sana, foto sini. Aduh, sampai sapi pun minta foto juga dia. Padahal kan umpamanya, ini kurban nih, tak kurban. Kita beli di daerah. Ngapa belinya di daerah? Di depan anak kan murah. Antum belinya kok gitu? Begitu tuh kadang ada gitu. Antum kenapa beli di daerah? Saya beli di daerah kambingnya 3 juta. Tempat anak aja cuma 2 juta. Iya, antum kirim aja kambing tuh ke tempat anak. Habis 10 juta ongkos kirim. Itu nasib baik kalau kambingnya mau duduk di belakang. Kalau dia mau duduk di depan dekat supir. Dia kan mau dipotong. Bos, tunggu sebentar bos. Saya depan aja lah bos. Nanti di sana potong juga. Saya pun mabuk kata dia. Gimana tuh? Apalagi sapi. Kan kacau tuh. Bersyukurlah kawan tuh beli di kampung tuh tak banyak urusan. Lihat, ikhwan, kadang-kadang bicara. Kadang-kadang donasi itu akan berbeda, dana di atas kertas akan berbeda di lapangan. Tapi ketika kita melaporkan melebihi dana di atas kertas, ya, dari mana ini? Banyak komentar. Begitu kurang, banyak tuntutan. Allah, ikhwan. Begitu kurang, ini kok kurang, ini kok kurang, ini kok kurang. Ya kurang bengkok, gitu jadi kita kok semua. Begitu kurang lebih dari mana ini? Enggak. Salah bawa mobil, dikatain kita beli mobil baru, padahal baru pinjam, baru juga, cuman baru pinjam, gitu kan, gitu. Kasih merek salah, tak dikasih merek punya orang. Allah ya, Allah membenci. Kecuali alim manfaatkan setiap waktu untuk kemanfaatan itu. Jangan dilalaikan untuk ilmu. Kadang-kadang ada yang seminggu, kadang-kadang ada yang bulan tuh. Kan ada yang sebulan, pernah ada yang sebulan. Belum. Mudahan jangan lama-lama. Kesian istri kalau lama-lama. Anak sini aja lah, belum sampai sini belum ingat istri. Lah sampai sini ingat istri, ya itu pengaruhnya agak kuat juga sedikit. Itu biasa. Masa sudah jadi relawan tak ingat istri kan kacau juga tuh. Berarti daerahnya daerah mana tuh? Kan itu aja. Beda daerah gitu. Beda daerah. Kadang-kadang kita relawan ini banyak yang ingin juga menyelamatkan emak-emak yatim. Iya. Ini ada emak yatim yang perlu diselamatkan. Emaknya. Anaknya enggak, anak kan ada yang anak yatim kan urusan umat. Emaknya urusan kita gitu. Allah, benar-benar lah. Ya kan anak yatim kan memang urusan umat. Umat bertanggung jawab mengurus anak yatim. Kalau emak yatim kan enggak. Allah. Sehingga banyaklah emak yatim yang masih terabaikan karena anak yatimnya banyak. Allah, ya.
Ya. Ini sambil bagi semangat lah. Ya. Jangan alasan anak yatim tapi yang ditembak emak yatim. Kalau orang dulu menyanyi Ibu Tiri hanya cinta kepada apa? Bapakku saja. Kalau sini emakku saja katanya. Ya, tetap semangat. Dia akan membuat kita mengalami kerugian. Nah, ini bencana dunia. Antum silakan baca lebih panjang. Kemudian bagaimana perumpamaan dunia? Ini dunia, ini bencananya. Bagaimana Allah menggambarkan dunia dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dunia. Dia seperti bangkai kambing yang busuk. Dimakan kita teracun. Tak ada yang berminat. Tak layak untuk dinikmati. Maka itu jangan jadi budak dunia. Bangkai, siapa yang mau makan bangkai sebenarnya? Maka itu umpama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Demi Allah, sesungguhnya dunia ini lebih hina dan rendah daripada bangkai. Ini Rasulullah berjalan ketemu bangkai kambing, lalu yang cacat pula lagi tuh. Ditawarkan, siapa nih antara mau ini? Ya Rasulullah. Sedangkan hidup aja orang tak mau. Maka itu sahabat itu adalah orang menguasai dunia. Zuhud kepada dunia bukan berarti orang tak punya dunia. Para sahabat Rasulullah jangan disebut lagi bagaimana. Para sahabat orang yang dunia dalam genggamannya. Khalifah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz, Hasan. Lihat banyak penguasa-penguasa dunia, betul dunia dalam genggamannya, tapi dunia tidak di hati mereka. Kita, dunia tidak di genggaman kita ya, tapi dunia di hati kita. Kadang-kadang sholat tuh masih ingat dunia juga tuh. Allah. Biasanya kunci mobil tuh di sini. Ini Bapak cek. Allahu Akbar. Amin. Pas ruku dari atas. Sempat megang-megang sedikit tuh. Enggak juga. Begitu sujud jatuh rupanya dalam topi. Kunci Allah. Belum sholat belum ingat dunia. Dia pergi, nagih hutang pun di masjid. Apa? Gimana hutangmu? Ya insya Allah hari ini ada kajian, kita temuin di masjid aja. Baru diikut pengajian tuh. Sampai teman kata, masih hidup antum gitu. Karena saking lama tak muncul-muncul, dia menuntut ilmu tuh ada 3 jenis orang menuntut ilmu. Ada yang seperti batu. Jatuh, hilang, tak muncul-muncul. Ada yang seperti sabut kelapa itu jatuh, berapa lama baru muncul tuh? Lama, sebulan 2 bulan ini, baru muncul satu. Sampai kawan mengatakan lah hilang kepala, masih hidup kamu rupanya. Saking lamanya. Ya pergi majelis taklim tuh beda-beda orangnya. Ada pejabat teras, mainnya di teras aja berdagang. Tak pernah ke dalam, di teras. Bagaimana? Oh, saya pejabat teras Pak. Oh iya, kenapa? Berdagang aja di teras-teras. Ya Allah. Ada makelar dakwah. Kerjanya ngurus makan ustadz aja. Tak pernah duduk majelis taklim. Kemana? Oh ini anak lagi di pasar nih. Ustadz butuh makan ini, ustadz butuh ini. Padahal dia yang butuh makan tuh. Jangan-jangan dia sedang makan pula di situ waktu itu. Ini makelar dakwah. Allah. Yang pejabat tuh sambil. Kalau anak kan termasuk jenis apanya sudah satu-satunya yang punya kursi kan cuma anak. Nih, anak dewan masjid anak. Di masjid anak tak ada yang pakai kursi anak aja, yang lain tak pakai kursi. Payah orang cari kursi anak dapat aja kursi, aman. Belum pemilihan anak sudah dapat, jadi aman. Di mana-mana, walaupun itu satu-satunya kan. Ya, dunia seperti bangkai kambing. Ingat tapi tadi tidak berarti kita menampakkan
dunia. Antum meningkatkan usaha antum, boleh. Ngapain tak ada usaha? Cukuplah. Enggak begitu. Kok antum semakin semangat? Iya, ana maunya pegawai ana tuh setiap tahun ada yang pergi umrah. Telah 5 tahun kerja haji. Itu inginnya ana. Kan mantap usaha seperti itu. Hah? Janganlah ya. Cukuplah, cukup. Enggak yang. Tapi jangan rakus, ada batas. Itu gunanya ilmu. Kan harus ada jadi orang kaya. Ada juga ustaz yang mungkin dia lebih fokus kepada dakwah. Lebih ada seorang ulama kita, ulama, saudagar kaya, tapi tak pernah zakat. Karena duitnya itu habis untuk ulama lain. Ini 1 miliar, ini 1 ini, gitu ini. Wallah ikhwan, beda. Abdullah bin Mubarak ngumumkan pada masyarakat di kampungnya, siapa yang ingin umroh masukkan uangnya ke dalam kis satu tempat, tulis nama, serahkan saya. Lalu datang beberapa orang masukkan uang, bawa ke rumah dia, pergi. Jadwal perjalanan berangkat, terus pergi haji, dia bimbing itu semua. Sudah pulang, datang lagi ke rumah dia. Kenapa? Dibalikkannya duit yang kemarin. Ternyata pergi perjalanan umroh itu dengan biaya dia. Wah, kita kalau ada travel macam itu, daftar dulu. Rugi, masukkan 10.000, jadilah penting tertulis gitu. Allah. Tapi tak ada pula yang travel macam itu. Wah. Awak ngidam-ngidam juga travel ini. Tapi kena tak bisa bawa jemaah banyak, tak jadi. Ada. Sudah mau diajak, tapi karena peminatnya sedikit, tak jadi. Memang tak jadi, itu kenyataan. Realita itu, tak jadi dipergi. Dia sudah berharap. Dia sudah berharap karena memang orang susah, tak punya ini, tak punya itu, diberi kesempatan. Ya nama orang tak dikenal, siapa yang mau diajak dia? Tak jadi bawa. Allah ikhwan. Jadi antum kalau punya duit, kalau punya ini ada kawan-kawan, ya bisa. Apalagi sekarang, insya Allah pahala akan banyak juga gitu. Memberikan kebahagiaan pada mereka. Kalau anda sering anjur, tidak hanya orang-orang itu, banyak relawan-relawan kadang-kadang. Ya antum bukan hanya karena umrohnya itu gratis. Umroh bayar tak masalah, tapi haji gratis gitu aja. Bahkan kalau haji kan ada umroh. Jadi kalau ada umroh bayar, haji gratis, antum jangan pilih umroh. Haji cukup. Coba kalau haji antum harus umroh juga gitu. Kemarin dia ngirim iklan dengan anak, ada tuh sampulnya gratis. Anak minta sampulnya aja, anak bilang. Kan yang gratis kan, sampulnya. Kursinya jangan, kursinya kan bayar. Sampul gratis, sampulnya aja. Kan anda dapat gratisnya gitu. Oh rupanya tak boleh. Aduh. Beli 1 dapat 2 kan lumayan. Jadi 3. Beli 1 dapat 2. Lumayan 3. Beli 2 dapat 1. Jangan untuk beli 2 dapat 1. Orang beli 2 ya dapat 2. Masa beli 2 dapat 1? Jual belinya susah. Kawan-kawan ini kadang-kadang. Ya, iklan itu benar. Kadang-kadang kita salah memahami. Iklan itu benar, dia jujur aja gitu. Bahwa ini begini gitu. Teliti, ya. Kemudian bangkai cacat Rasulullah bahwasanya yang dipentingkan dalam hidup yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengiringi kita itu apa? Amal soleh kita. Secara sederhana ya, amal soleh kita mengiringi kita. Amal soleh tidak dinamakan amal soleh kecuali ikhlas dan ittiba. Ya, ibadah kita tidak dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid. Al-ibadah tusamma al-ibadah illa bitauhid wa nabi syirki. Ibadah tak namakan ibadah kecuali dengan tauhid wa ittiba. Dengan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam konsep ittiba untuk membuktikan cinta kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, persoalan dikatakan oleh para ulama kita bahwasanya persoalan antara pecinta dengan yang ia cintai. Ini boleh dicatat. Persoalan antara pecinta dengan yang ia cintai bukanlah bagaimana dia membuktikan cintanya.
Tetapi bagaimana dengan bukti dia mendapatkan cinta dari yang ia cintai? Orang yang ngebom, alasannya apa? Mati bunuh diri, apa alasannya? Cinta Islam, cinta agama, cinta Rasul. Dia ingin membuktikan cintanya. Bom, bunuh diri, bunuh orang, semuanya ini. Apakah dengan pembuktiannya itu dia akan mendapatkan cinta Allah dan Rasul? Wallahi tidak akan dapat. Karena orang bunuh diri saja berdosa, apalagi membunuh orang lain. Tidak ada di surga itu yang namanya bab mati bunuh diri. Lihat. Oh, saya ingin buktikan cinta saya. Enggak. Kalau Anda ingin membuktikan, seharusnya bukti itu mendatangkan cinta. Berapa banyak bukti tapi dia tidak mendatangkan cinta. Berapa banyak yang menyatakan cintanya pada Laila, namun Laila tidak pernah menyintainya. Apa cinta yang kau ucapkan? Ya. Berkata Imam Ibnu Qayyim, cinta sesuatu yang penuh mistir. Dia tidak bisa dimaknakan kecuali oleh pemilik cinta. Karena ketika cinta itu dimaknakan, maka makna itu justru tambah mengaburkan cinta. Mulai catat tuh. Ya akhi, itu kecintaan ikhwan. Antum kirim tuh ke istri tuh. Ya, istriku, kau bukanlah orang yang diciptakan dari bagian kepalaku untuk menghina dan menginjakku. Tapi engkau juga tidak diciptakan dari tulang telapak kakiku untuk kuhinakan. Tapi engkau adalah diciptakan dari tulang rusukku untuk menjadi pendamping hidupku dan melengkapi segala kekuranganku. Allah. Hah? Oh, gawat nih. Banyak mencatat. Cuman bagian ini aja catat dia. Bagian lain dia sebanyak itu tadi ada ayat, ada apa. Dia lupa itu. Wallah ikhwan. Bagian ini cuma dicatatnya. Selama-lama ini ngaji Allah. Ya. Ada besok kapan waktu kita bahas tentang ketika dua hati bersatu. Kalau ini kan petaka dua cinta. Ini satu hati dua cinta. Allah. Iya. Oh itu dahsyat itu. Oh. Tapi itu untuk orang yang sudah poligami dan orang sudah nikah. Yang bujang-bujang tak boleh. Kalau yang bujang bukunya judulnya apa? Ketika Cinta Menyatu. Baru dia itu khusus untuk bujang. Alhamdulillah sudah selesai, cuma belum dicetak. Kalau untuk sudah nikah ada namanya Risalah Cinta yang Merindu. Ya, itu khusus orang yang sudah berkeluarga, ya, biar dia mengerti dengan keadaan. Tapi itu bahasanya memang bahasa syair, ayat dan bahasa urayanya bahasa syair. Biasa ibu-ibu kan lebih senang bahasa syair. Ada risalah madu kepada madunya. Wow. Lain nampaknya nih. Iya, Anda ungkapkan sedikit biar agak apa sedikit ya. Yang bujang-bujang tutup aja kupingnya. Akhi, Anda uraikan satu dari buku risalah itu. Apa? Risalah madu kepada madu. Wahai orang yang berada di hati suamiku, sesungguhnya aku baru tahu tentang makna cinta setelah kehadiranmu di tengah kami. Dan Allah tidak akan menghadirkanmu kecuali dengan tujuan yang baik. Setelah engkau hadir baru aku tahu arti keegoisan cinta. Dan aku baru mengerti bagaimana sesungguh menyintai. Ketika suamiku memenuhi kewajibannya kepadamu, ketika itu aku menaporkan hajat dan kehidupanku kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ini tidak pernah kurasakan kecuali setelah engkau mengobati keegoisan cinta. Jangan diminum madu itu dengan racun kecemburuan dan kebencian. Karena dia tidak ada. Karena madu sejatinya adalah penawar dari obat keegoisan cinta.
minumlah madu dengan rasa syukur dan bersabar dari segala cobaan. Niscaya dia akan menambah kemuliaan dan cahaya cinta bagi sepasang kasih saling mencintai karena Allah. Lama-lama bersair juga balik lagi. Lah bosan jadi penyair. Nah kini lah bersair pula hari ini nih. Tolong banyak-banyak dipotong ya. Sekali-sekali ada masanya kita serius. Ini kan relawan. Besok antum turun capek-capek pula lagi. Paling tidak kan antum sudah bisa bersair kan gitu. Terkenang apa dulu. Orang lah selesai masang peralon nanti masih apa dulu. Besok istri datang, apa yang didapat sana mas? Dek, ini risalah madu dek. Apa perlu nasir bukunya? Hah? Oh, kacau juga nih. Nanti ya nasir. Biasanya itu udah lama sekali. Itu daurahnya yang ketiga apa di Surabaya udah ada. Tapi udah lama tak ada. Tapi bisa lah, biar bisa baca kan. Untuk bujang-bujang tunggu dulu lah ya. Satu aja belum dapat, mau dua. Allah. Baru is one. Kalau dua baru is two. Tiga baru. Nah siapa yang punya istri di sini? Belum ada kan? Anak cuma punya zaujah. Yang punya istri ada kan? Ada yang asli punya istri. Tiga. Satu is one. Dua. Tiga. Ketinggalan kita. Tapi biasanya pelatih kan bukan pemain lapangan. Kalau pelatih kan tak perlu turun lapangan kan? Allah ikhwan. Yang masalahnya itu adalah penonton, pemain salah, pelatih juga salah. Kalau ibu-ibu anak kasih jurus jawabannya lagi. Di sini anak kasih jurus itu. Ibu-ibu anak kasih kalau suami ngomong gini jawabannya. Jadi biar imbang gitu kan. Baik. Menawar kecintaan kepada dunia. Pertama zuhud. Ya. Dalam maknanya itu sudah baca itu sendiri. Datang seorang kepada Nabi SAW lalu ia berkata, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku akan suatu amalan yang apabila aku mengerjakannya niscaya aku dicintai Allah, Rasul dan manusia. Maka Rasul SAW mengatakan, zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan menyintaimu, dan zuhudlah terhadap apa-apa yang dimiliki oleh orang lain, ya. Oleh manusia, niscaya manusia akan menyintaimu. Zuhud, tidak berkhayal untuk dapat pada orang lain. Walau di hati kita di genggaman tidak ada, atau di tangan kita ada dunia, jangan hati ada dunia. Kebanyakan kita kan terbalik. Karena harta tidak ada, tapi harta ada dalam hati kita. Sehingga setiap langkah yang kita pikir untungnya apa, ini apa, dagang urusan apa, semua bawa apa. Ya, karena awal untuk hijrah seharusnya orang adalah menuntut ilmu. Ketika kita mulai hijrah, awali dengan menuntut ilmu. Itu yang seharusnya sewajarnya yang kita ini. Karena perjalanan kita panjang dan kita butuh ilmu. Kalau kita salah dalam ilmu, salah. Dunia berkecamuk. Harta dunia semuanya. Antum kalau lihat iklan di HP, di apa semuanya. Semuanya iklan semuanya akhir. Saking semangat dapat kiriman paket kena lagi, ya dapat ini kena lagi, sampai kini undangan pun kena juga lagi. Banyak betul yang dikena. Begitulah orang dengan dunia, dan kita terlalu tertarik, ya tertarik kepada dunia, selalu memburu ke dunia itu.
Tak ada letih kata-kata dulu dunia no. Orang dunia, enggak, jangan lupakan dunia. Zuhud itu tidak berarti antum duduk dalam masjid aja dunia indah, ini indah, semua indah. Ya, itu kacau semuanya keadaannya. Kalau semua tidak, itu orang pikir kalau nak mati aja sekalian. Semua tidak, makan tidak, minum tidak, apa tidak, mati tidak juga. Jadi kan dunia ini bekal akhirat kita. Sabar, selagi ada dunia pendidikan itu belajar. Semuanya mudah ini, tapi ingat jangan terlalu bangga dengan titel pangkat apa. Enggak. Ilmu itu yang paling penting. Belajar dimanapun, jangan berhenti. Antum biasakan bawa buku di samping Al-Quran. Antum bawa buku kecil-kecil. Habis buku akidah, hadis, antum baca sejarah supaya menghilangkan kebosanan. Gitu caranya. Tetap ada membaca setiap hari. Kalau antum guru paling-paling bacanya 2 jam cukuplah dulu, karena banyak ngajar. Tak ada waktu ngulang pelajaran apa yang lebih banyak kecuali malam hari. Tak ada yang mengganggu. Ya. Mana antum belajar malam ini istri di samping. Wallahi ikhwan, itu hanya dirasakan oleh orang yang punya istri. Kan iya, tak mungkin orang tak punya istri di situ. Dibuatkan kopi, wallah. Bener-bener kopi tau. Oh. Kopi luwak bukan kopi awak, agak beda-beda tuh. Kopi luwak dengan kopi awak, lihat dunia itu begitu hina. Antum bisa bayangkan, luwak minum kopi, luwak nelan kopi, keluar kopi. Awak orang Riau tuh kita, awak nelan kopi, keluar kopi. Kopi mana dibeli orang? Kopi luwak atau kopi awak? Gratis kopi awak, orang tak beli. Ini apa deh? Ini kopi awak pak. Baru keluar pak kata dia. Jangan kopi awak keluar, angin awak keluar aja marah kawan. Lihat, tak ada harganya ya kawan. Itu dunia hinanya begitu. Lalu kenapa kita buru mati-matian seperti itu? Tak ada harga dunia. Secantik apapun kita ini, lihat. Antum tengok walet loh. Air liurnya aja tuh. Berapa juta sekilo sekarang? 12 juta. Air liur kita dikumpulkan, ada tak orang mau beli? Papa, ini air liur saya, silakan minum. Allah ikhwan, langsung. Tak ada harga, walaupun antum detail apapun, coba air liur antum situ, tak dipakai orang. Lihat, itu yang kita buru-buru. Walet punya kotoran, itu dibeli orang. Kita, Allah, tidak ada kita. Apa mau kita bangga? Cantik, wallahi ikhwan. Cantik kita itu burung merak tuh dicabut bulu ekornya dijual orang laku dah. Laku. Ini kita cabut satu jual tanda orang beli. Cantik akan usang. Apa cantik? Kematian akan menghantam semuanya. Wa mal mautu illa sarikun dakkasah suhu yasudu bila kafin wa yas'a bila rajlin. Tidaklah kematian kecuali seperti pencuri tanpa bayangan, menarik tanpa tangan, ya, berjalan tanpa kaki. Wa man lam yamut bisayfin mata bighairihi. Siapa yang tidak mati oleh pedang maka dia mati oleh sebab yang lainnya. Tanawwa'atil asbab. Banyak sebab kematian, fal mautun wahid, kematian satu. Setiap umur bertambah maka usia berkurang. Yang satu mendaki, yang satu menurun. Tapi mereka akan bertemu di simpang ajal. Tidak ada satu orang pun tahu kapan ajal akan menjemputnya. Tinggal bagaimana kita bersiap untuk itu. Peringatan sudah lama diberi peringatan. Maka itu para ulama kata tazawwadu minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'isu ila al-fajr. Bersiaplah untuk kematian itu. Karena kalian tidak pernah tahu apakah malam menutupi siang, kalian akan hidup menjelang pagi. Kam min urusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubida arwahuhu lailatal qadri. Berapa banyaknya kamar pengantin yang dihias oleh kekasih untuk menanti kekasih pujaannya. Namun sang kekasih dicabut Allah nyawanya pada malam penantiannya. Lalu bagaimana dengan kita? Waktu kita yang terbuang, apa kita yang terbuang, ini kita buang, hanya memburu nih. Nah, kezuhudan pada dunia tidak rakus kita begini.
Apabila kita diberi kemiskinan oleh Allah, Allah beri benteng qanaah. Menerima apa adanya. Ketika diberi harta, diberi benteng zuhud. Zuhud, benteng dari harta yang diberikan oleh Allah. Dengan zuhud, agar kita bisa mengendalikan. Lihat, qanaah, wara, memilih. Ketika kita ada dua pilihan, haram atau haram, ragu atau tidak, ada sifat wara. Sehingga kita memilih. Karena man waqa'a fi subhat, waqa'a fil haram. Siapa jatuh kepada subhat, jatuh kepada yang haram. Ini benteng dunia. Terima kemiskinan dengan qanaah. Hadapi dunia yang diberikan dengan zuhud. Tentukan pilihan dengan sifat wara. Ini hidup kita. Ini dalam urusan harta dunia. Dalam urusan kita, syukuri hidup. Syukuri hidup. Jalani dengan sabar. Tutup malam dengan banyak istighfar. Menghisap diri. Jangan terlalu banyak ngitung orang lain. Kita kadang-kadang lebih banyak ngitung orang lain. Kadang ustaz pula dihitung tuh. Nah, ustaz tuh agak lain tuh. Ustaz ini enggak lain. Namanya ustaz itu aja tak bisa, ini aja hantu tuh. Memangnya hantu bisa Pak? Itu tanya orang. Itu tanya. Karena sebagian kita gitu. Enggak, kita suruh contoh Rasulullah. Ya ustaz manusia juga, tidak pernah lepas khilaf dan salah. Ya. Hati-hati. Jangan disibukkan. Para ulama gitu dulu ketika ditanya tentang orang lain, dia katakan, "Dah, saya tak tahu. Saya tak punya kesempatan untuk nilai orang lain. Orang diri saya aja susah." Kalau sekiranya seorang ulama berkata, kalau sekiranya dosa itu berbau, maka tak ada seorang pun yang akan ingin menjadi sahabatku. Nikmat Allah. Allah tutupi bau maksiat kita. Sehingga banyak masih yang mau berteman dengan kita. Jangan jadikan orang terbalik dari sebuah pepatah. Biasanya orang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi sekarang orang tuh sudah kenal maka tak sayang. Akan terbalik tuh. Waktu dia tak kenal, sayangnya dibela mati-matian, infak, sedekah, apapun sampai ke titik nol pun dinolkan semuanya. Setelah tahu, menyumpah semua, inilah itulah itu. Sudah kenal baru tak sayang. Kita ingin orang tak kenal, iya. Tapi setelah dia kenal, moga-moga dia jadi sayang. Berapa banyaknya orang, ya, ini dunia. Hadapin dunia dengan kesabaran. Sholat jam berapa sholat? Apa? 17 dulu. Cepat sini ya. Masih setengah jam lagi. Masih setengah jam. Tidak, setelah maghrib apa acaranya? Istirahat. Istirahat. Nah, beda istirahat dengan istirahat. Ya. Iya. Kalau istirahat itu untuk bujangan. Istirahat sudah gitu. Ya, sama perbedaan. Apa perbedaan Ahad dengan Minggu? Sama aja. Siapa bilang sama? Kalau Ahad itu waktu olahraga. Kalau Ahad waktu pengajian. Kalau Minggu waktu olahraga. Kemana? Olahraga. Hari apa nih? Hari Minggu. Oh, mau kemana tuh? Biasa pengajian. Ini hari Ahad. Itu bedanya. Maka hari Ahad tuh ramai, hari Ahad tuh sepi jalan. Masjid pun kalau hari Ahad. Tapi kalau hari Minggu ramai jalanan, padat. Antum jangan berjalan ketika hari Minggu ramai, macet. Tapi kalau malam Minggu juga jangan. Jangan malam Ahad, itu agak lapang jalan. Ya. Itu bedanya ya. Masa tak bisa membedakan selama ini antara Ahad dengan Minggu aja susah membedakan itu. Nah, hari Minggu besok kan hari Ahad kalau masih ada pengajian. Ya. Semangat ikhwan. Kita ya nuntut ilmu itu jangan bosan. Ya. Terus terangannya kalau dengar ada doroh aja. Sampai hari ini kalau ada doroh aja jauh hari itu adalah telepon panitia. Harus diundang.
Kita butuh ya kan, kita butuh. Butuh, harus pergi, harus ini. Lah, pokoknya lah pun tak dapat di sini, tak dapat sini, pokok saya harus pergi. Kalau tak dapat itu ada kekesalan. Apa? Tak punya kesempatan lagi untuk belajar, tak punya. Enggak. Kita masih butuh belajar, sepanjang waktu untuk belajar. Ya. Jangan dipikirkan apapun, karena kesempatan kita untuk belajar itu kadang-kadang memang jarang. Ya. Ini alhamdulillah Allah beri kesempatan anak ketemu antum. Ini dan anak jarang ngaji, hatta di Pekanbaru anak jarang ngaji. Mungkin setahun itu sekali. Mau kalian tak ada pengajian. Karena yang ustadznya lah banyak kan. Di Pekanbaru ustadz aja lebih 200. Yang taman Madinah mungkin ada 100 lebih. Yayasan aja ada 50. Sunnah semua. Mesti gede-gedenya tak banyak, ada 8. Yang besar-besar ya gede-gedenya paling-paling cuman 40 kali 40. Ya. Tapi setiap bulan kita ada pertemuan. Ya meredam. Masa sekian banyak tak punya masalah. Kan punya masalah. Tapi kita harus banyak. Kita tidak hanya mengenal kawan itu namanya, tapi kita mengenal wataknya. Sehingga kita, oh ini ngomongnya memang begitu, memang begini, no problem. Karena kita sudah ngerti. Tapi coba kalau kita tidak mengerti, sikit kita tersinggung, sikit kita ini. Nah, itu yang menyebabkan ukhuwah kita cepat lepas. Kondisinya kita tak ngerti. Kalau kita sudah ngerti, udah damai aja. Berkelahi gara-gara duit orang pun juga. Ngapain duit orang kelahi? Nah, dapat pahala. Antum kalau ke Riau, antum kalau lewat depan rumah anaknya, paling 5 menit antum jalan. Itu ada 5 yayasan, 1 komplek. Itu yayasan 1, di sampingnya sekolahan, yayasan lain lagi, sampingnya yayasan lain lagi. Sunnah semua tuh. Anak Ubudiyah, sebelah anak ada lagi yayasan, di belah samping anak yayasan juga lagi. Beda-beda tuh, dempet-dempet semua tuh. Biar nikmat kita ikhwan. Supaya kita bisa nikmat. Banyak ibarat lampu. Kalau antum punya lampu, terangkan lampu antum, jangan padamkan lampu orang. Agar semuanya bisa terang. Kalau antum punya yayasan, punya sekolah, punya ini, majukan yayasan dan sekolah antum. Tapi jangan padamkannya. Sekolah orang sehingga semuanya jadi terang. Maka nikmat. Ada pertemuan. Ini juga relawan. Kali-kali ada pertemuan, tak mesti dosa. Manfaatkan. Turun lapangan itu berat, kita perlu bekal setiap waktu. Ingat, nasihat itu dia seperti cambuk. Jadi selagi dia kena cambuk dan masih ada bekas cambukan itu, kita terasa itu masih ada nasihat. Tapi kalau bekas itu sudah hilang, kita sudah lupa dengan nasihat itu. Maka dia berulang. Kita kalau nengok jenazah dibawa orang, bukan jenazah lewat ya. Anak kan selain orang, kita lihat jenazah lewat. Hah? Jenazah lewat. Orang lewat bawa jenazah. Masa jenazah lewat? Jenazah lewat. Kuat juga jenazah lewat. Nah, kan aneh-aneh aja. Jadi bahasanya itu harus jenazah lewat. Karena orang kita dulu kan nih, begitu ada kupu-kupu masuk ke rumah, tanda betul. Padahal yang dimaksud dia tuh kupu-kupu itu tamunya. Ada tamu yang masuk. Kita salah paham. Orang enggak, dia orang tua bilang ada tamu masuk. Apa tamunya? Ya kupu-kupu itu. Kita lah berkhayal ke lain-lain aja lagi. Gitu. Ada tamu masuk. Orang mati dilangkah kucing hidup. Ya kucing mati tak bisa melangkah orang mati. Kan benar kalimatnya itu. Kita juga salah memahami itu. Kita semuanya ada di balik itu, ada ini mau nikah, mau cari jodoh pakai ketik reks basi, lihat bintangmu apa? Oh saya Taurus. Calonmu Leo. Oh tak jodoh. Kenapa? Kalau laki-laki bintang Taurus, wanitanya bintang Leo, nanti antum jadi suami takut istri. Sebab Taurus lambangnya kambing, Leo singa. Tak boleh. Kalau sama-sama Taurus tak boleh juga. Nanti adu kambing.
Bagaimana kalau Libra? Oh tak boleh juga, nanti antum kena jual. Allah. Kalau Virgo, aman tuh kena panah. Terus akhirnya antum tak nikah-nikah. Kenapa? Ramalan bintang. Tentu. Jangan percaya dengan ramalan bintang tuh. Sampai ada sahabat nanya sama anak, Ustaz, saya kemarin ditimpa cicak. Tanda apa? Ya tanda antum ketimpa cicak. Anak bilang. Oh bukan itu maksud. Anak tahu maksudnya sebenarnya. Oh, kalau gitu antum tengok aja cicak tuh. Anak bilang. Kalau yang nimpa antum itu cicak betina, berarti dia jatuh cinta sama antum. Tapi kalau nimpa antum cicak jantan, dia marah. Antum goda cicak betina tadi. Susah. Gara-gara cicak aja pening kepala dia, kan aneh tuh. Apa urusan cicak mencicak? Nah, anak SD lagu cicak di dinding, kuatkan. Kadal-kadal di dinding, kuatkan lagi. Buaya-buaya di dinding, kuatkan lagi. Besarkan lagi. Komodo-komodo di dinding. Maksudnya suaranya sebenarnya. Cuman anak ini lurus aja kan. Cicak-cicak di dinding, besarkan lagi. Kadal-kadal di dinding kan lebih besar tuh. Besarkan lagi. Buaya-buaya di dinding, besarkan lagi. Komodo-komodo di dinding. Ini kan banyak ngajar tuh, banyak bawa lagu kan untuk mengiringi anak. Orang minta dana aja pakai lagu. Ya dana, ya dana, dana. Ya kan? Kalau tak dapat berubah lagu. Bismillah tawakkalna billah. Tawakal. Allah ikhwan. Lurus aja kita. Ya. Ngaji, ya. Nikmat Islam tuh kita belajar. Tidaklah mengerikan. Anak heran kenapa orang nganggap kita ini mengerikan. Ya letaknya di mana gitu. Nikmat sih. Abu Hurairah kalau sudah bicara manhaj, nah beda. Jadi antum nanti jangan beda-bedakan. Oh ini Ustaz kok gini. Dia sedang bicara apa ikhwan? Dia sedang bicara manhaj. Tidak ada terdengaring bicara manhaj. Tegas ini manhaj. Tapi ini sekarang model motivasi. Ana motivasi antum untuk semangat. Tapi ana ajarkan antum gaya-gaya untuk mati. Tentu tambah tak semangat antum. Ya akhi, kita mana tahu antum besok mati. Mungkin juga antum keluar ini mati juga antum. Akhirnya tak jadi kerja tuh. Lebih baik antum banyak di sini aja. Besok turun pun antum ketimpa pohon-pohon itu baru tahu antum mati dan antum. Tentu tak semangat. Mati aja antum, jangan keluar situ mati pula antum. Gimana babnya beda. Kita sekarang bicara dengan ini, tapi sederhana kita dapat di pola beda-beda untuk ini. Tapi kalau ada sebagian usaha, dibicara manhaj ikhwan. Bicara manhaj tegas. Tidak ada telengan. Keluarkan. Mungkin bagi yang awam-awam menggelegar itu. Oh, waduh. Antum jangan itu dulu, cari aja yang sederhana dulu gitu. Bab ini sudah bicara manhaj, bisa gitu. Tak boleh dia ini. Ustaz ini bid'ah. Oh, ya akhi. Tergantung juga. Rumah antum di mana? Dekat rumah Ustaz. Oh, bukan bid'ah. Kenapa? Karena dekat rumah saya. Nggak bisa. Ya. Kalau dibilang, oh ini keras betul. Ini bid'ah, itu bid'ah. Pelankan. Apa ini Ustaz? Kan pelankan aja kan? Apa itu? Tak usah kuat-kuat. Nanti katanya kasar. Tapi tidak terlalu mudah mengkafirkan. Ini yang menderusak bid'ah, mengkafirkan orang. Tapi kalau orang tidak ahli bid'ah, kita yang ahli bid'ah ya kawan. Kalau tidak orang tidak kafir, kita yang kafir. Apalagi melaknat. Kadang-kadang sampai berani bersumpah, wallah kau tak disambung Allah. Dalam hadis qudsi dikatakan, siapa yang berani berkata begitu, aku mengampunkannya, aku tidak mengampunkanmu, kata Allah. Maka hati-hati lidah kita menggunakan itu. Ya, jangan seperti pendekar turun gunung. Baru tahu 1-2 jurus turun gunung. Asal bergerak tendang, asal jatuh tendang. Rupanya durian jatuh. Ilmu belum sampai. Baru tahu. Semua mau ditendang, pelan-pelan, perlahan. Lain. Nabi Musa dengan Nabi Harun saja diperintah Allah kepada orang yang paling buruk, Fir'aun.
Tapi Allah tetap katakan wa qula lahu qawlan layyin. Bicaralah kepada mereka, kepada Firaun itu perkataan yang lembut. Ada adab lembut, tapi adabnya lembut itu bukan berarti merubah manhaj dan akidah. Yang halal jadi haram, haram jadi halal, syirik jadi tak syirik, bid'ah jadi tak bid'ah, bukan itu. Tapi ada jalan kebijaksanaan. Ya, bagi kita relawan, kita bergerak. Dakwah kita dakwah bil hal. Turun ke lapangan, turun ini sehingga dia tidak mesti orang ikut kita dulu, tapi dia sudah menerima kita, menerima dakwah. Oh ini beda. Kita dulu ngalami gitu juga, tapi sampai akhirnya mereka oh enggak beda. Gimana dengan Ustadz? Oh beda pandangan. Ustadz mazhabnya lain. Ini udah satu nilai. Sudah tuh udah biasa aja dia. Ini jadi imam kita tak jahar, ini jadi imam dia jahar, udah biasa. Kalau ada enggak, kami biasa aja di sini, jahar tak jahar biasa. Udah. Nah itu. Ketika setiap sesamamu apa harus toleransi? Kenapa sama orang beriman kita tidak ada toleransi? Ya. Yang kedua, jangan panjang angan-angan. Yang keempat, dari apa tadi? Jangan panjang angan-angan. Batasi diri kita dengan ya, jangan panjang angan-angan. Kita dapat ini, ya dunia ini antum terima apa adanya. Yang tak ada jangan antum pikirkan. Apa adanya. Tak usah terlalu berlebih-lebihan. Mobil satu daerah ada satu istri, ada 3 daerah, biasanya satu tiap daerah. Ya. Udah jangan banyak-banyak. Ya. Kita yang ingin kalau apa yang ada, antum tak ada uang enggak, tapi kalau yang penting kita ada, kita dapat apa yang kita inginkan. Itu aja pentingnya. Ya. Kalau ada pun antum tak dapat yang antum inginkan, apa gunanya kan? Ada, ya sudah. Banyak angan-angan, ngapain juga kita berangan-angan? Ya, sederhana. Angan-angan udah, dipanjangkan angan-angan saja. Batasi diri. Batasi diri. Karena kadang-kadang ingin tahu kita itu lebih banyak. Ya. Baik, ini setelah ini salat maghrib apa? Anak ke Anukinya kapan? Ke apa? Ke Solo. Oh besok. Berarti malam ini apa acaranya? Hah? Makan jangan sampai habis ya. Besok pagi kita belum makan lagi. Masa kita makan langsung disuruh ngabiskan? Tak ada pengajian jadinya. Kekenyangan, apa jadwalnya makan lagi? Iya, jangan langsung habis. Memangnya bekalan sedikit sekarang tuh. Sampai habis gitu, habis pengajian, habis makan, tak ada lagi besok antum makan gimana? Ya, tetap. Ya boleh. Anak pernah ngaji di seminar kemarin di mana? Nah, tak lama, cuma dari jam 9 sampai jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Itu saksi pergi. Dari 9 pagi sampai jam 11 malam. 2 hari berturut-turut. Biasa aja kan, cuma ngomong aja. Apa payahnya? Yang capek itu justru tidur aja. Capek kan kita tidur aja tuh. Apa nikmatnya antum tidur? Waktu tidur, bagaimana antum menikmati tidur? Antum sedang tidur. Setelah tidur, bagaimana antum menikmatinya setelah tidur? Orang antum tak tidur lagi kok. Gitu. Istirahat itu berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Tidur itu bukan istirahat, ikhwan. Tidur bukan istirahat. Antum mau istirahat, tidur, mimpi dikejar harimau. Ana yakin antum nyesal tidur tadi. Orang mau istirahat baru tidur dikejar harimau, lari, jatuh ke sungai. Dikejar buaya, naik ke kampung, digebukin orang sekampung. Wallahi wan, antum kalau tahu antum tak mau tidur tadi, ana mau istirahat sebenarnya. Berarti tidur bukan istirahat. Iya. Ini harus diluruskan. Istirahat itu berpindah satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Bacaan ini ke bacaan ini, bacaan ini ke bacaan ini, kerja ini itu istirahat.
Kadang-kadang kita salah, ada pekerjaan yang membagikan semangat, lalu kita berubah menjadi sesuatu yang bisa merusak. Umpama nih, orang cangkul, kan berkeringat keluar, petani, alhamdulillah. Lalu dia kata istirahat. Dia bukan istirahat kerja, dia menambah kerja baru lagi. Melinting rokok, lebih berat itu kerja. Dok keluar, sedot keluar. Nah, kan berat itu. Ya kan, tadi keluar keringat. Sekarang enggak. Niat, harusnya dia istirahat. Nah, istirahat itu pindah. Maka ulama belajar. Ada buku anak khusus, Kilauan Mutiara Ilmu dan Ulama. Kilauan Mutiara. Bagaimana ulama mengatur memanfaatkan waktu. Jangan ngatur waktu. Allah yang mengatur waktu. Kita tak mengatur waktu. Kita ini tak ngatur waktu, pakai jadwal. Jam ini baca, jam ini baca. Kerja tiap bulan ngatur waktu aja tuh. Oh ini tak tadi, ini tak lagi. Buat jadwal baru. Minggu depan tak lagi. Akhir tak ada, cuma kerja jadwal baru. Tak ada yang dikerjakan. Manfaatkan apa waktu itu, maka bacaan atau apa, jangan lepas. Ya, belajar kapanpun, membaca kapanpun, nikmati. Jadikan bacaan itu nikmat. Guru Imam Bukhari, salah seorangnya, itu ada yang lupa makan. Bahwa dia sudah makan, bukan dia tak makan. Sedang baca kitab. Pembantu, dulu kan pembantunya beda pembantu kini. Laki-laki. Dah bantu, ini. Lagi sibuk. Sibuknya bukan WA. Baca kitab. Lama pembantunya nengok. Biar saya suapkan makan. Disuapkan makan. Dia baca juga. Terus suapkan. Selesai pembantunya pergi. Dia baca juga masih. Setelah selesai itu baca, dia panggil pembantunya. Mana makanan tadi? Tadi kan kau sudah makan. Mana tuh? Usuk dia baca sampai lupa bahwa dia sudah makan. Kalau orang bilang, itu mustahil. Siapa bilang mustahil orang seperti itu? Orang supporter sepak bola aja bisa lupa motornya dibawa orang. Waduh, mantap. Supporternya bawa motor, tuh bunyi motor. Padahal motornya dilarian kawan. Saking asiknya gitu. Ini dah. Itu semangat kita. Waktu kita untuk belajar. Itu dulu. Nanti bagian kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.